pakai haji nggak usah naik Pak, kecuali Bapak bawa hadis. Oke, Bang. Ini Olivia Islam atau Kristen? Olivia? Olivia? Nanti Pak Panggilan saya cari ketiga, dulu ya. Olivia. Buat Pak Haji saya cari dulu hadis burung itu, hadis burung di dalam Al-Quran. Sejak kapan ada hadis di Al-Quran Pak? Ustaz Abu ya, ada nggak hadis burung? Ada hadis burung Abu ya? Oh, enggak ada jujur lah, nih. Uni. Enggak, Enggak saya ada, takut. Uni. Enggak Saya ada. takut belum baca hadis ini, hadis burung kan. Saya takut nih kalau saya sok tahu nanti nggak ada ternyata ada hadis burung kan. Taunya Bapak ini ilmunya udah tinggi ya kan. Dia udah baca hadis burung. Hadis burung tuh hadis apa, Bu? Enggak ada, Uni. Nggak ada ya. Ah, Sang jangan bilang nggak ada penggembala. Melani, taunya belum baca lo Melani lo nanti lo. Ada. Sang penggembala ya? Sang penggembala Islam atau Kristen? Sang penggembala? Sang penggembala. Oke, Yutam Islam atau Kristen? Yutam, selamat siang. Dengar ya, nih saya minta tolong sekali lagi nih. Antum kalau adalah orang yang kredibel menjelaskan Islam, kita kasih tempat kok. Abu Ya ini orang yang soleh insya Allah. Beliau akan kasih tempat kepada seluruh asatis, ustad. Tapi ketika Anda tidak memiliki kredibilitas menjelaskan sesuatu yang memang Anda sendiri tidak paham, jangan coba jelaskan ke atas. Bahaya nanti kami yang berdosa nanti di hadapan Allah kami ditanya, kenapa kau biarkan orang ini bicara? Memang kau tahu siapa dia? Apakah dia adalah orang berilmu? Bahaya saya. Saya di sini justru mengkonfirmasi orang-orang berilmu untuk menyampaikan ilmunya, bukan monopoli situasi kondisi, tidak. Tolong, nggak apa-apa. Kalian kalau berilmu, umat Islam, wallahi saya akan minta nomor HP kalian untuk belajar kepada kalian. Tapi tolong betul-betul punya kredibilitas. Ini kami nggak tahu siapa kalian, pondok pesantren mana yang kalian asuh, apa sudah sampai mana kalian belajar, tiba-tiba kalian kasih tempat bicara, nggak mungkin. Walaupun ini TikTok, tapi ini harus landasannya tetap harus Al-Quran dan hadis. Nggak boleh kami sembarangan. Abu Ya akan berdosa nanti dia. Ya, ini bicara agama loh. Petir, halo Petir. Ya, siapa izin itu kamu baru lagi. Petir? Petir? Islam atau Kristen Petir? Petir? Zul, Islam atau Kristen Zul? Bang Zul, Islam atau Kristen Bang Zul? Islam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ingin belajar Bang aja, siap mendengarkan. Oke, dibawa dulu ya Bang ya. Izin turunkan, kami lagi cari Kristen ya. Adiba, Islam atau Kristen Adiba? Adiba, Islam atau Kristen Adiba? Adiba? Aduh, suara anak kecil. Teriak-teriak. Nah, ini buat asatis-asatisku ya, yang mungkin antum di bawah adalah orang-orang berilmu, dan saya mungkin bukan siapa-siapa di hadapan antum. Silahkan naik ke atas, tapi bawakan alatnya ketika mau menjelaskan sesuatu, pakai alat. Karena saya seorang pencari ilmu ya. Kalau hanya berbicara itu bahaya kita. Lihat bagaimana orang-orang yang ilmunya dianggap tinggi dan dimuliakan di Indonesia, mudah sekali Allah jatuhkan martabatnya karena karena tidak sesuai. Moyom kalau mau bertanya naik ke atas. Ya, Pak Rimpu. Halo Pak Rimpu. Oh ya, kepencet ya Pak Rimpu ya. Kalau yang ai gitu berarti kepencet. Oke. Ini bahasa Jepang nih, aku nggak pandai bahasa Jepang nih. Silakan nih, siapa ini? Bahasa Korea, Islam atau Kristen? Kalau Jepang, Justice, Korea, Islam atau Kristen? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan Pak? Luar biasa Bunda Uni, Kak Uni dan semua. Alhamdulillah ada tokoh-tokoh Islam yang punya pemahaman yang sangat luar biasa. Saya dibawa aja teman-teman. Siap. Terima kasih Pak. Mohon maaf ya, moderator kami terlalu cepat turunin ya, mohon maaf. Ya, mohon maaf Bapak, mohon maaf sekali lagi itu. Karena ini saya juga tidak menurunkan ya, sebelum sampai selesai antum berbicara saya tidak Ini yang turunkan. turun ini.
Nggak apa-apa, memang host selalu disalahkan. Lanjut. Ivan, Islam Silakan Kristen, aja. Ivan. Ivan, Kristen atau Islam? Ivan turun dulu ya, noise sekali ya. Hostnya Rizal Ya. Purba, Islam atau Kristen? mana ini? Rizal Ya. Purba, Islam atau Kristen? Lubis, Islam atau Kristen? Lubis, Islam atau Kristen? Islam. Ada yang mau disampaikan, silakan. Islam. Iya, ada yang mau disampaikan, silakan. Aduh, abang, ini merah ya. Diturunin aja dulu, soalnya dia nggak kedengeran. Bukan. Islam atau Kristen, selamat siang, Pak. Bukan. Bukan, Bang, yang ketiga bukan. Islam atau Kristen? Aduh, Ye, halo Ye. Islam atau Kristen? Oke, satu. Aldo Hode, halo. Muslim atau non Muslim? Saya Kristen. Oke. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan, ada yang mau disampaikan. Ini Jaka Tingkir, Muslim atau non Muslim? Ya, halo. Ya, Bunda, Muslim, cuman mau tanya, Bun. enggak, Islam Muslim atau non Muslim? Oh, Islam. Muslim. Iya. Kalau saya bisa jawab pertanyaannya, saya jawab ya. Tidak semua pertanyaan bisa saya jawab ya, karena saya bukan mesin pencarian ini ya jawabannya, bukan Google. Saya sesuai dengan apa yang saya pahami dan saya ketahui. Lanjut. Apa Ya, yang mau siap, ditanyakan? Enggak, ini kemarin kan sempat lihat di TikTok juga ada beberapa narasumber nih, ya Ustadz lah. Itu ada pertanyaan dari jamaahnya mungkin gitu kan. Ada pertanyaan itu di pembahasan awalnya itu pembahasan sihir. Nah, pembahasan sihir terus ada pertanyaan, sihir Noise itu banget termasuk goib? Sihir itu termasuk goib apa bukan gitu? Nah, ternyata si ustadznya itu bilang katanya sihir itu bukan goib. Nah, sedangkan yang saya tahu itu sihir itu termasuk goib. Itu gimana ya, Bun ya? Mohon Bun pencerahannya. Jadi Anda bertanya ke saya, apakah itu termasuk goib dan tidak termasuk goib atau tidak? Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah Anda sudah mencari tahu si Ustadz itu siapa dan bertanya dengan beliau? Karena Anda mempertanyakan pendapat Ustadz loh. Saya khawatir nanti ada kesalahpahaman dari pendengaran Anda terkait jawaban Ustadz tersebut. Ya, jadi saya gini, kalau Anda ingin tahu apakah sihir masuk goib atau tidak, sihir itu kan adalah sesuatu yang di luar akal manusia. Nah, jadi pendapat saya adalah tolong tanya kepada Ustadz yang menjawab tersebut, jangan tanya ke saya. Saya khawatirnya nanti ada upaya tanpa sadar ada upaya adu domba nanti antara saya dengan si Ustadz yang dimaksud. Nah, tanya kepada Ustadz tersebut, kenapa, alasannya apa, dalilnya mana gitu. Ya, apakah itu pendapat pribadi atau itu pernyataan Rasulullah? Gitu, jangan tanya ke saya dulu. Ya, sama-sama kita belajar. Benar Uni, karena di sini juga nggak ada ahli sihir. Lanjut aja Uni, nggak ada ahli sihir di sini. Lanjut. Ya. Nah, kita ke Aldo nih. Aldo nih non Muslim nih. Anda sebagai Kristen berhak menjelaskan agama Anda. Dengan catatan, ketika kalian menjelaskan agama kalian, saya adalah orang yang sudah belajar juga. Kalau seandainya ada yang menurut saya tidak sesuai dengan apa yang saya pelajari, mungkin saya ajukan sebagai bahan diskusi. Dan Anda boleh bertanya tentang agama saya. Dan kalian boleh bertanya apa saja, tapi saya berhak untuk tidak menjawab apa saja. Begitu. Iya, berarti saya juga sama Uni gitu ya. Kalaupun Uni Ya, bertanya silakan. dan saya nggak ngerti, saya boleh nggak jawab kan? Boleh dong. Oke, siap. Terima kasih kesempatan yang disampaikan yang diberikan kepada saya untuk bertanya. Gini nih, kan kita kan Uni pasti percaya bahwa Al-Quran ini adalah 100% kalamullah atau perkataan Allah, firman Allah. Ya. Nah, di dalam surah Al-Baqarah 106 ya. Bentar, kita buka bahwa- ayatnya dulu. Bentar, kita buka Al-Qurannya dulu. Oke. Al-Baqarah 106. Bentar ya. 106.
Ya, silakan bacakan yang dimaksud, poin apa yang mau disampaikan. Ya, kan gini Uni ya, maaf ya saya kan nggak bisa bahasa Arab. Ya, Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha. Ini perkara nasak mansukh. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Di sini Allah katakan, ayat yang kami batalkan ya atau kami hilangkan dari ingatan, pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidaklah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Terus pertanyaannya apa? betul. Ini kan kita tahu ya, Uni tahu tuh. Uni sudah perkatakan bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah 100% firman Allah, Ya. perkataan Allah. Pertanyaan Yes. saya nih, kenapa kalau dia 100% perkataan Allah, buat apa dinasak mansuh gitu, atau digantikan dengan yang lebih baik, atau dibatalkan? Kalau ini 100% perkataan Allah loh, gitu. Silakan Uni. Oke, siap. Oke, nasak mansuk artinya adalah mengganti dengan sesuatu yang baik ya. Bukan berarti yang lama tidak baik, tapi baik untuk masanya. Contoh, ketika ada perang, maka diizinkan mut'ah. Kemudian dibatalkan. Kenapa? Karena tidak dibolehkan lagi. Kenapa? Pada waktu itu situasi dan kondisinya itu dibolehkan. Karena mereka para pejuang-pejuang itu adalah manusia. Manusia yang berperang di mana situasi dan kondisi. Ini salah satu contoh ya. Contohnya itu. Kemudian diharamkan dan tidak diizinkan lagi. Nah, itu karena sama seperti ini analoginya. Hari Senin saya mau masak. Ini saya pakai analogi dari Ustadz Wafi ya. Semoga Ustadz Wafi diberikan umur yang panjang, sehat selalu, karena banyak ilmu yang saya dapatkan dari beliau. Saya kutip analogi dari beliau. Hari Senin saya mau masak ayam rica-rica, maka saya butuh bawang putih. Hari Selasa saya memasak mie goreng, yang saya butuh adalah bawang merah. Bukan berarti bawang putih itu buruk, tidak. Bawang putih baik untuk saat masak rica-rica, bawang merah baik untuk masak ayam mie goreng. Artinya bawang putih dan bawang merah sama-sama baik, tapi dipakai untuk situasi dan kondisi tertentu. Nah, begini cara kami memahami nasak dan mansukh, bukan merevisi. Revisi ini cenderung dengan perbaikan, seolah-olah yang lama itu salah. Tidak. Jadi ayat-ayat yang diturunkan, yang dinasak, yang dimansukh ini adalah ayat-ayat yang sesuai dengan konteksnya. Kemudian konteks itu dipastikan oleh Allah tidak akan terjadi atau tidak berlaku lagi, atau terjadi perubahan kemudian atau yang lebih baik untuk masa setelahnya, maka dinasak dan dimansukh. Dan itu tidak menafikan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah, karena yang namanya Allah berhak untuk menasak dan memansukh, kecuali nasak mansukh itu dilakukan oleh manusia. Nah, ini ada intervensi manusia untuk membatalkan perkataan Allah, seperti Efesus pasal 2 nomor 15. Yesus tidak membatalkan hukum Taurat, tapi Paulus membatalkan hukum Taurat. Ini baru aneh, tidak ilmiah. Tapi kalau Allah yang mengganti, ya itu hak Allah. Makanya itu tidak membatalkan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah. Kalam Allah itu artinya apa? Perkataan Allah. Dan ini Allah yang katakan kan? Allah yang menasak dan memansukh. So, di mana nasak mansukh itu membatalkan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah? Contoh, dulu zaman Bani Israel Allah kasih kitab Taurat. Hukumnya apa? Yang tidak perawan rajam sampai mati. Dan ketika umat Nabi Muhammad tidak berikan hukum itu lagi. Dulu orang Israel sholatnya sekian-sekian, kami tidak sekian-sekian lagi. Kenapa? Ya tidak relevan, perkembangan zaman kan semuanya kan. Ini bukti Tuhan yang menurunkan Al-Quran. Kenapa? Kalau Tuhan, ya bukan Tuhan yang menurunkan Al-Quran, masa sama hukumnya Yahudi dengan hukum kita zaman sekarang ini? Bayangkan kalau zaman sekarang ini para perawan itu tidak sampai mati depan pintu, seperti yang dikatakan. Atau bayangkan menggunakan imamat, kalau tidak mendengarkan kata imam bunuh mati mereka. Wah, ngeri, nggak akan banyak yang meninggalkan agama ini. Tentu Tuhan tahu bagaimana perkembangan manusia nanti. Maka yang tepat adalah Al-Quran. Bahkan Al-Quran sendiri adalah kitab yang juga menasah mansukh kitab-kitab sebelumnya, membenarkan kitab sebelumnya, dan relevan untuk situasi kondisi umat saat sekarang ini. Bayangkan kalau kita pakai itu kitabnya Tauratnya orang Yahudi, di mana perempuan yang datang bulan apa yang disentuh dia najis. Saya lagi datang bulan pegang laptop saya udah dicuci. Apa nggak merepotkan itu? Apakah Tuhan nggak tahu akan merepotkan? Dulu kenapa? Dulu bisa, dulu boleh. Kenapa dulu tidak terlalu merepotkan? Beda kondisi dan situasinya, peradaban berbeda. Ini kenapa dikatakan bahwa Al-Quran itu tidak direvisi tapi nasah mansukh. Dan nasah mansukhnya siapa? Allah sendiri. Allah yang nasah mansukh. Itu bukti kalau Al-Quran adalah firman Allah. Allah menyesuaikan aturan-aturan untuk kaumnya. Makanya Al-Quran itu relevan. Taurat relevan untuk Bani Israel zaman dahulu. Injil relevan untuk umatnya Isa zaman dahulu. Al-Quran relevan untuk umatnya Muhammad ibnu Abdullah. Kalau lebih seperti itu. Silakan. Ustadz Abuya, silakan ditambahkan perkara nasak mansukh. Masya Allah, jelas lah Uni. Cuman sedikit Pak Aldo harus tahu ya, tentang nasah mansuh itu berlaku di dalam syariat, di dalam ajaran. Jadi tidak bentar Bu, tidak di dalam ketuhanan.
Tidak di dalam saya ambil satu contoh di dalam Torah itu ketika pakaian terkena najis itu harus digunting atau dihilangkan, tidak dapat disucikan oleh air. Tetapi di dalam Al-Qur'an itu sesuatu yang najis, pakaian ataupun badan itu bisa disucikan yaitu dengan air. Seperti itu. Jadi dalam aturan-aturan atau ajaran-ajaran kalau di Islam itu syariat gitu kan. Jadi bukan dalam konsep ketuhanan atau bukan di dalam masalah usul pokok yaitu ketuhanan. Ya, seperti itu abangku. Lanjut pertanyaan kedua, silakan. Saya enggak ada pertanyaan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam kok. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Kalau tidak ada pertanyaan, silakan. Bentar. Apa namanya? Saya mau tanggapi tentang bagaimana Uni bilang bahwa si Paulus ini atau Rasul Paulus ya membatalkan hukum Taurat. Itu Ternyata membatalkan di dalam, ya. Iya, ternyata di dalam Roma 3 ayat 31 Rasul Paulus itu tidak membatalkan hukum Taurat, dia Roma berapa? meneguhkannya di dalam Roma berapa? Di dalam Roma 3 ayat 31. Roma 3, bentar dulu. Saya cek dulu ayatnya dong, ya kan? Iya, Kadang Roma 3, banyak umat 31. Kristiani yang membaca tapi tidak sesuai dengan teks. Jadi saya enggak bisa begitu aja. Roma Iya. berapa? Roma 3? 3:31. Roma 3 ayat 31. Oke, Iya, kita silakan. baca ya. Kita baca. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkannya. Pertanyaan saya, apa kalian menjalankan 600 misfot? Iya, dengar dulu nih, tenang aja dulu, tenang, gampang itu. Jadi gini, saya belum selesai tadi ya, saya mau balik lagi gitu. Kenapa kenapa bisa di dalam surah Al-Baqarah ayat itu dibatalkan gitu? Kita lihat dulu perkara turunnya ayat itu, sampai kenapa sih ayat Al-Baqarah 106 ini bisa keluar gitu? Kenapa sampai ayat Al-Quran itu harus dibaca? Saya yakin, maksudnya saya juga Saya nggak paham ini poinnya apa. Bentar, izin. Anda mau Kita harus bertanya tahu dulu atau kenapa. sebentar dulu. Oh, iya. Anda ini modelnya bertanya kembali, mau belajar kembali lagi bertanya asbabun nuzul, atau Anda ingin menjelaskan penjelasan saya yang tidak sesuai dengan pendapat Anda. Dan Anda tadi mengutip perkataan Paulus, tapi Anda tidak izinkan saya masuk karena itu. Jadi mohon maaf ya, kalau ada jawaban yang lebih baik daripada jawaban saya, silahkan tunjukkan. Atau jawaban yang tidak sesuai dengan jawaban saya, silahkan tunjukkan. Itu cara untuk membatalkan tesis saya, bahwa antitesis. Nah, tapi kalau untuk masuk ke pertanyaan selanjutnya, yaitu Anda bertanya asbabun nuzul berarti. Nanti kita bahas asbabun nuzul, saya cari tahu asbabun nuzul. Karena tidak semua ayat Al-Quran itu ada asbabun nuzulnya. Ya, saya punya buku asbabun nuzul dan buku itu ketinggalan di Klaten ya. Tapi saya bisa cari kok, cross check kok nanti, gampang zaman sekarang kalau untuk asbabun nuzul. Tapi masalahnya apakah sudah clear tentang nasak mansuk yang Anda pahami? Kalau sudah clear, mari kita lihat, saya membandingkan. Kalau Anda keberatan dengan nasak mansuk yang saya sudah jelaskan, kami tidak masalah. Tapi kenapa tidak keberatan dengan hukum yang saya katakan tadi yang tidak boleh dalam Islam itu apa? Kalau Tuhan membatalkan hukumnya sendiri, itu sah-sah saja, dia kan Tuhan. Karena akan mengganti hukum itu dengan yang lebih baik. Ya, itu sah-sah saja Tuhan. Tapi yang menjadi pertanyaan, Anda membawa dalil Roma membantah Efesus 2:15, kan lucu. Efesus 2:15 itu secara eksplisit tertulis dengan matinya Yesus telah batallah hukum Taurat. Ada kata batal di situ. Tiba-tiba Anda bawa Roma. Di sini dikatakan, jika demikian adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak, sebaliknya kami meneguhkannya. Nah, maka Tadi kan sebentar dulu, belum selesai. Jadi ketika Anda mengadu Efesus 2:15 dan Roma pasal 3 nomor 31, pertanyaan saya, yang terbukti yang mana? Apakah meneguhkan atau jangan-jangan batalkan? Apa yang disebut dengan hukum Taurat? Hukum Taurat adalah aturan-aturan yang terdapat dalam kitab Taurat, 600 sekian misfot. Pertanyaan saya, mana yang lebih betul? Dibatalkan atau tidak dibatalkan? Ayo kita buktikan. Paulus mengerjakan hukum Taurat nggak sekarang? Kristen mengerjakan hukum Taurat nggak sekarang? Atau jangan-jangan kalian tidak mengerjakan? Atau pilih-pilih mana yang enak, mana yang rohani kalian ambil, ya nggak? Artinya apa? Ketika Paulus mengajarkan ke kota Roma bahwa dia nggak batalin kok, dia cuma meneguhkan, apa yang diteguhkan? Apakah sama membatalkan dengan meneguhkan? Apakah sama membatalkan dengan meniadakan?
Apakah sama membatalkan itu dengan yang kalian kerjakan sekarang? Kalau saya katakan kalau kalian membatalkan hukum Taurat itu murni adanya. Faktanya mana? Kalian tidak bersunat, itu hukumnya ada di Torah. Kalian tidak lagi merayakan sabat, itu ada di dalam Torah. Bahkan Sudah ya, kalian tidak sudah melaksanakan untuk 600 masih mitzvot. Ya ini pengajuan saya. Ini kalau Oke, cara siap. saya menanggapi penjelasan Anda. Nah, Anda menanggapi penjelasan saya bahwa antitesis. Salahkah penjelasan saya? Kalau sudah benar penjelasan saya, Anda masuk ke pelajaran selanjutnya, yaitu kenapa ayat itu turun. Nah, kita jelaskan juga nanti nasak mansukh, saya cari tahu nih. Iya, Nah, tapi gini. saya menggugurkan statement Anda bahwa Paulus tidak membatalkan. Faktanya kalian tidak lagi menjalankan hukum Taurat. Itu. Oke, perkara antara hukum Taurat ya yang Anda katakan tadi, ya kan Anda bilang pertama kan Anda yang berkata sendiri bahwa si Rasul Paulus lah Bukan yang- saya. Iya, Itu oke, ayat oke. Iya, Efesus iya, iya, 2:15 iya, kok oke. saya. Ya oke, ya Rasul Paulus lah ya yang Anda bilang yang tidak mengikuti hukum Taurat, dan kami orang Kristen nih ya seperti yang tadi saya dengar Uni bilang bahwa kami tidak bersunat gitu. Jadi gini Uni, perkara sunat dengan tidak sunat, perkara kami makan babi dengan tidak makan babi ya itu nggak ada. Jadi contoh gini, contoh ya. Entah kami bersunat ataupun tidak bersunat, apakah kami akan masuk surga gitu. Contoh nih, kalau kami Enggak, bersunat, bukan dengar itu. dulu. Tunggu, Uni, tunggu. Iya, dengar dulu. Saya nggak jelaskan peduli dulu. kalian masuk surga. Iya, Enggak, dengar itu. dulu, Itulah melenceng. Tidak, dengar Itu dulu. udah jauh dengar kali dulu. loh. Uni, iya dengar dulu. Ini saya kan mau menjelaskan tentang sunat menyunat. Tenang dulu. Enggak, saya nggak tanya Waduh. itu. Siapa yang tanya Gini tentang dulu. sunat nggak sunat? Saya kan tanya Saya kan kalian mau menjalankan hukum Taurat nggak? menjelaskan. Saya mau dengar dulu, Uni. Kok saya malah harus mendengarkan apa yang nggak saya minta? Anda tadi menjelaskan, saya dengar gitu. Pak Aldo, izin sebentar Pak Aldo, biar Ngerti tidak tadi. lari-lari loncat-loncat, biar Iya. terarah dan bisa ada poin yang kita dapatkan Saya mengedukasi. nggak minta penjelasan. Iya, coba apa yang ditanyakan oleh Uni itu yang harus Iya. Anda jawab Iya, begitu. makanya Bisa saya ulangi. menjawab. Kan tadi Saya dibilang nggak tanya tentang perkara orang sunat loh. Kristen. Saya tidak dengar tanya dulu. sunat. Iya, oke, dengar dulu. Kan tadi kan Anda yang sendiri bilang orang Kristen tidak disunat, ya, tidak menjalankan hukum Itu Taurat. salah satu. Iya, Salah makanya satu. saya menjelaskannya, dengar dulu saya menjelaskannya gitu. Kenapa sih ya? Dan poinnya juga gini, pastikan larinya juga Yesus aja disunat gitu, orang-orang Yahudi juga disunat. Aduh. Kenapa? Dengar dulu Uni, dengar dulu bentar ya, dengar sedikit aja. Entah menurut kau itu jawaban saya bisa kau patahkan atau tidak, itu urusan Anda. Karena saya bilang apa yang bisa saya jawab, apa yang saya tidak bisa jawab. Iya, tapi saya nggak tanya itu, abangku. Iya, saya jelaskan Buang-buang aja waktu dulu Uni. kita. Ya, saya jelaskan dulu nih ya masalah Oke lah, saya kasih kesempatan kenapa dia ya. kami orang gitu. Kenapa kami orang Kristen bukan nggak menjalani hukum Taurat gitu. Ya, soalnya di dalam Alkitab juga lebih baik. Aduh, saya lupa ayatnya. Bentar ya, saya cari dulu tentang Hmm. hukum Taurat itu. Ya. Tenang, saya carikan Dengar Uni. ya, coba Lagi cari saya dulu biar ya, makanya gini loh. Saya tidak melelahkan Anda dengan menyuruh Anda menjelaskan kenapa kalian tidak menjalankan 600 mitzvot. Karena dengan menjelaskan kenapa kalian tidak menjalankan itu, kalian sudah menjawab pertanyaan saya bahwa kalian memang tidak menjalankan. Itu mengukuhkan statement saya bahwa kalian memang mengikuti Paulus yang membatalkan, gitu loh. Ya, jadi saya di sini masalahnya bukan alasan kalian kenapa nggak jalankan. Saya sedang membuktikan bahwa kalian memang tidak jalankan hukum Taurat. Faktanya apa? Itu kamu coba jelaskan tadi kenapa kamu nggak jalankan. Itu buktinya kamu membenarkan bahwa kamu tidak menjalankan hukum Taurat. Lalu apa lagi yang mau saya tanya? Ngapain saya butuh jawaban dari kalian kenapa kalian nggak menjalankan? Itu urusan kalian. Saya nggak butuh jawaban itu kok. Alasan kalian kok alasan yang ya doktrin kalian lah. Jadi yang saya di sini permasalahkan adalah ketika nasakh mansukh, dengar, kita sedang membandingkan nasakh mansukh dengan pembatalan kitab Taurat loh, ya. Nasakh mansukh artinya adalah Allah mengganti hukum tentang syariat yang relevan dengan kondisi situasi untuk hamba-hamba Allah. Bentuk bukti kalau Allah adalah Tuhan. Kenapa? Dia tahu, dia maha tahu apa situasi dan kondisi yang tepat dan solusi yang tepat untuk situasi dan kondisi yang harus kami hadapi. Saya bandingkan, tidak mungkin umat Islam ini tetap mengikuti Taurat.
Tadius gotip di mute dulu. Ya. Kenapa tidak mungkin itu tidak relevan? Contohnya tidak relevan apa? Menghukum sampai meninggoy perempuan yang sudah tidak perawan di malam pertamanya. Saat ini kalau dilakukan itu maka akan dikatakan agama dari Tuhan itu melanggar HAM. Bagaimana mungkin hukum yang diberikan kepada orang Yahudi? Kalau orang Yahudi tidak percaya kata imam, habisi mereka. Kalau itu diterapkan zaman sekarang, akan ada pelanggaran HAM. Ya, tentu Allah Subhanahu wa taala tahu kalau ini akan terjadi. Maka Allah nasakh mansukh, berikan hukum yang sepadan. Seperti analogi yang saya bawakan tadi. Contoh kan saya sudah kasih hukumnya seperti syariat mut'ah yang tadinya dibolehkan pada saat situasi kondisi tertentu, tapi kemudian diharamkan. Nah, yang saya bahas ini perbandingan antara nasakh mansukh dengan pembatalan Taurat. Kenapa? Taurat ini adalah hukum fundamental ajaran Yahudi, di mana Taurat itu wajibnya diikuti, tapi dibatalkan oleh Paulus Efesus 2:15. Lalu Anda bawa ayat surat Paulus ke Roma. Ini yang disebut dengan kontradiksi, tidak konsisten. Ke Efesus dibatalkan, ke Roma tidak dibatalkan. Dia nggak ngaku dibatalkan. Gitu loh. Sementara kalau kita lihat secara realitasnya memang kalian tidak menjalankan hukum Taurat. Saya kasih contoh, sunat itu kan hukum yang ada di dalam kitab Taurat. Lalu buat apa saya mendengarkan penjelasan? Kenapa kami enggak? Iya, satu-satunya alasan kalian ya mengikuti Paulus. Karena Yesus sendiri tidak membatalkan hukum sunat. Lalu saya bawa lagi ayat Galatia pasal 3 nomor 22 ya, 25. Pembuktian kalau Paulus menegaskan pembatalan terhadap hukum. Tetapi kitab suci telah mengurung, ingat ya, kitab suci loh. Kitab suci. Hukum-hukum itu sumbernya dari kitab suci, ya. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi. Ingat, saya ulangi sekali lagi ya. Saya nggak tahu di bahasa Indonesia kalian gimana ini. Supaya kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Apa itu penuntun? Hukum Taurat. Shalom. Karena bentar yang Bang Tadius Dulu ya. ya, tunggu. Bang Aldo dulu. Jadi ketika di Roma dia katakan dia tidak membatalkan hukum Taurat, kata dia, ya nggak mungkin dia terang-terangan mengatakan membatalkan hukum Taurat, berbahaya dia nanti dikatakan sebagai pemberontak hukum Tuhan. Makanya Paulus mengajarkan di Roma, saya tidak membatalkan, saya hanya meneguhkan. Apa arti meneguhkan? Meneguhkan itu artinya apa? Menjalankan? Ya enggak, kalian kan nggak menjalankan hukum Taurat. Emang kalian jalankan 600 misfot? Enggak. Hukum Taurat mana yang kalian jalankan? 10 hukum Taurat. Mari kita bahas. Apakah kalian menjalankan 10 hukum Taurat? Ayo. Yuk kita bahas. Yang 10 Taurat aja lah ya. Nggak usah jauh-jauh. Nih, satu persatu kita kupas tuntas. Pembuktian ini. Apakah kalian membatalkan atau tidak? Yang pertama, kita lihat. Akulah Tuhan Allahmu. Siapa yang bicara di situ? Adakah Yesus? Ketika Tuhan Bani Israel mengatakan, akulah Tuhan Allahmu, kalian bilang, Tuhan itu Bapa, Putra, Roh Kudus. Ikut nggak kalian hukum Taurat? Enggak. Jangan ada Allah lain. Loh, Allah kalian ada 3 kok, Theos. 3-tiganya Theos kata kalian. Ada Bapa, Putra, Roh Kudus. Kemudian jangan membuat patung apapun. Siapa yang paling banyak membuat patung? Yahudi kah? Islam kah? Kristen kah? Tanya sendiri ya, nggak usah jawab. Tanya sendiri, jawab sendiri. Nggak usah kalian keluar-keluar. Kami tahu siapa yang paling banyak membuat patung. Jangan sembarangan menyebut nama Tuhan. Siapa nama Tuhan kalian? Yesus. Jangankan nama sembarangan. Banyak di Spanyol itu orang bernama Yesus kok. Nah, kuduskan hari Sabat. Kalian masih melaksanakan hari Sabat nggak? Hari Minggu kalian ke gereja. Jangan membunuh. Nah, jangan membunuh kata Tuhan ya Bani Israel. Kalian membunuh Tuhan untuk menyelamatkan diri kalian. Gimana itu? Jangan berzina. Nah, kalau berzina hukumnya apa memangnya di dunia? Beda. Kalau kami umat Islam jelas hukum hadnya ada, hukum hududnya ada, di dunia ada. Jelas. Jadi ketika ada pelanggaran, ada aturan yang berlaku. Kalau perempuan perawan dicambuk 100 kali, kalau dia sudah beristri dirajam, tapi dengan persyaratan harus ada yang melihat karena fitnah zaman sekarang banyak. Jangan mencuri, ya. Jadi jangan mencuri. Mari kita bahas apakah betul kalian semuanya memastikan diri kalian tidak mencuri. Jangan bersaksi dusta. Jadi kalau kita bicara hukum mana yang kalian ikuti?
Mana hukum yang kalian ikuti di dalam hukum Torah? Karena hukumnya telah diganti menurut kalian jadi hukum kasih. Jadi pernyataan saya bahwa Kristen itu membatalkan hukum Torah betul karena dalilnya ada tertulis Efesus 2:15, implementasinya pun kalian tidak bisa bantah. Jadi apa yang mau kalian bela kepada saya? Kalian bilang apa? Kami nggak begini-begini. Itu kan alasan kalian untuk membenarkan. Yang penting bisa nggak kalian membantah statement saya? Satu, kalian tidak menjalankan 600 misvot. Itu hukum Torah loh. Kedua, kalian menerima pembatalan itu secara dalil. Efesus 2:15. Itu ada loh tertulis loh. Jadi apa yang mau dijelaskan ke saya? Kenapa menjelaskan sesuatu yang nggak saya minta? Bisa nggak bantah dulu itu? Bantah dulu. Oh tidak Rifa, kami menjalankan hukum Torah. Orang Advent itu lebih bisa membela diri loh di hadapan saya sekarang ini loh. Karena orang Advent masih menjalankan hari Sabat, nggak makan B2. Gak tau lah bersunat atau enggaknya ya. Silakan. Iya, sudah. Pokok pertanyaannya ini di mana? Kenapa kami nggak menjalankan 600 misvot itu ya? Bukan. Saya tidak membawa pertanyaan. Ya? Saya membuat pernyataan. Pernyataan saya adalah kalau Al-Quran nasak mansuk. Ya, tadi diam dulu. Nanti kita sapa Anda ya. Saya belum selesai dengan Bang Aldo ya. Saya sedang membuat perbandingan. Saya tidak bertanya karena saya tahu jawabannya itu. Oke, saya sedang membandingkan. Gini, boleh apa yang saya mau dijelaskan? Sedikit boleh, tentang, tapi apa yang mau dijelaskan? Iya, sabar nih. Karena gini loh, maksudnya Anda menjelaskan dari tadi tentang masalah nasak mansu, Anda bilang hukum-hukumnya diganti, sedangkan nasak mansu bukan berbicara tentang hukum. Di dalam surat Al-Baqarah 106 itu berbicara tentang ayat. Nah, asbabun nuzul di dalam, dengar dulu. Nah, asbabun nuzul di dalam surat Al-Baqarah 106 bahwa Muhammad lupa dengan ayat Al-Qur'an pada waktu Muhammad tidur ya, pada saat Allah berfirman pada malam hari, Muhammad tidur, beliau lupa gitu ya. Itu iya, bukan di mana itu tertulis? Di mana tertulis itu? Informasi itu Anda dapat dari mana? Baca asbabun nuzulnya. Baca Anda kan sudah membaca. Tunjukkan kepada saya. Silakan di dalam Al-Baqarah 106. Ini lucu ini orang ya. Gini loh. Saya ini orang yang mendengarkan informasi. Saya ingin mengkonfirmasi informasi itu informasi dusta atau informasi valid. Saya menguji informasi yang Anda bawa. Contoh ya. Oke, coba buka dulu. Gini loh, ini ibarat kata gini loh. Anda adalah orang Kristen yang saya jelaskan tentang iman saya. Lalu Anda bawa data. Nah, data yang Anda bawa itu, aduh ya Allah. Bentar dulu dong. Data yang Anda bawa itu tidak membantah pernyataan saya. Lalu ketika Anda membawa data, Anda yang memberi informasi, saya skeptis. Apakah betul seperti itu? Maka saya minta kepada Anda, kok malah minta tolong ke saya? Jangan begitu. Kalian yang bawa argumen, kok saya yang harus bantuin kalian memvalidasi argumen kalian. Padahal yang saya jelaskan itu nantilah Bang Tadius. Jadi saya adalah orang yang dari tadi sedang mencoba menjelaskan nasak mansuk ya, sesuai yang saya pahami. Nah, pemahaman saya ini ulama mana yang bantah bahwa nasak mansuk itu artinya Allah mengganti ayat. Anda bilang itu bukan hukum ayat. Hantu, makanya belajar Islam itu nggak cuman baca doang. Hukum itu datang dari ayat. Ayat, ya namanya ayat lah. Karena bagaimana umat Islam dapat hukum kalau bukan dari ayat? Hukum itu dapatnya dari ayat. Itu makanya Ustadz Abuya mengatakan yang nasak mansuk ini berkaitan. Bukan ngopi sebenarnya, tapi saya kepental terus. Aduh, teman-teman di tap teman-teman. Aduh, kok berat kali ini koma. Tap saudaraku, lanjut. Oke, Bang Tadius, ini kesempatan Anda. Saya senang kalau Rom ini berdiskusi kebenarannya. Tapi itu kan abad 21 kan berdiskusi secara manusia ya. Ya, kita manusia ya. Nah, dari mana kita bisa dengar Bang Bunda? Saya bukan manusia. Dengar Bunda. Bukan, saya bukan manusia, Bang. Saya jin.
Dengar Bunda, dari mana kita bisa tahu Bunda Rifa tadi Gotif dari mana kalimat itu? Nah, pelajari dulu ya. Oh ya. Bentar Dari ngomongnya yang jelas. bahasa itu baru- Bentar, saudaraku. Aduh, saya mohon ya yang muslim, mohon pengertiannya. Bahasa Jangan itu kita memahami. bentar. Kita Aduh, ini ilmu. orang nggak bisa. Kita- Aduh, ini saya komal saya berat kali. Yang muslim jangan dulu minta naik lah. Ya, biar Oten dulu yang naik, biar lanjut diskusinya. Karena kalau banyak permintaan naik berat komal ini, saudaraku. Ya, lanjut gimana? Kok silakan. Saya tidak salahkan Ya, Koma. Uni, Koma ini hanya terima sekedar orang. sekedar Koma terima orang. Uni, izin. Ini hanya sekedar pengetahuan aja. Jadi saudara kita Tadius ini Itu maling namanya. nggak bisa diajak Karena serius. kita kan undang Jangan Iya, pakai saya ayat, tahu. jangan pakai apa, nggak bisa. Saya tahu. Enggak, saya tahu. Saya udah pernah ngobrolnya. Oh gitu. Udah pernah kok. Pasien berikutnya silakan coten. Ya, selamat siang. Aduh, selamat siang. Aduh, ini udah karatan nih orang. Aduh, lanjut. Kenapa lagi Bang? Kenapa? Lo menolak waras lo. Menolak sembuh susah. Lanjut. Ya, saya belum makan siang. Tadi saya cuma sarapan ya. Karena saya dari pagi emang belum ini Ustadz Abu ya. Mungkin belajar dari yang kita lihat tadi ya. Yang pertama itu ada sahabat. Yang kedua ada apa namanya itu? Siapa namanya tadi? Yang pertama itu yang peace. Nah, jadi yang saya coba tadi itu sebenarnya kalau teman-teman teliti menilai ya, itu kita diskusi belum masuk ke ranah teologi loh. Belum masuk ke ranah bagaimana cara memahami, tapi masuk di ranah pondasi dasar. Apakah mereka ini mengerti dengan apa yang mereka ucapkan? Apakah mereka memiliki parameter yang dapat dari ajaran mereka? Contoh sahabat tadi, saya bertanya pertanyaan yang sangat-sangat singkat. Dan sebenarnya sudah jawab sama dia. Tapi dia sendiri tidak confident dengan jawabannya, sehingga dia mengukuhkan jawaban itu supaya dia tahu konsekuensi jawaban dia itu akan bias menurut dia, tapi bagi kita tidak bias ya. Pertanyaan saya adalah, siapa yang mengajarkan kamu bahwa ketika Yesus berkata jadikan semua bangsa muridku, artinya adalah menyembah kepada Tuhan yang Tritunggal? Itu kan pertanyaan saya. Kenapa pertanyaan ini menjadi penting? Lalu saya kolaborasi dengan dasar kitab Amsal pasal 3 ayat 5, bersandarlah kepada Tuhan. Karena yang namanya tentang ketuhanan tidak bisa kita jelaskan tanpa Tuhan sendiri yang menjelaskan. Pengetahuan, jadi kalau kita balik tentang pengetahuan, kita bisa mengetahui itu by experience, pengalaman, eksperimen, penelitian, atau wahyu. Orang beragama sepakat dalam bahasa Ibraninya khazon, dalam bahasa Arabnya wahyu, dalam bahasa Yunani apokalipsus, itu diakui ada keberadaannya sebagai sesuatu yang muncul dari Tuhan. Maka ketika kita bicara konteksnya wahyu, ini non ilmiah. Ya, non ilmiah. Yang wahyu yang ada namanya kalam yang dilafazkan dengan kalam dari Allah, itu non ilmiah. Karena itu bicara perkara goib. Istilah yang kita gunakan di Al-Quran adalah goib. Kalau istilah akademisnya mungkin beyond logic, bukan unlogic ya. Beyond logic dengan unlogic itu berbeda. Beyond di luar penalaran, unlogic bertentangan dengan penalaran. Ya, nah jadi Al-Quran itu memang memuat dua dimensi. Yang pertama dimensi logik, yang kedua dimensi beyond logic. Nah, dimensi logik inilah yang bisa kita diskusikan. Bahkan para ulama kemudian atau para scholar-scholar kemudian yang tadinya di zaman Rasulullah itu beyond logic itu menjadi logik. Contoh, zaman dulu itu di luar nalar ketika ada manusia bisa dalam durasi 2-3 jam melintasi tempat yang jauh. Sekarang itu logik karena ada pesawat. Zaman dulu beyond logic ketika Rasulullah menjelaskan di dalam rahim itu ada seperti halaqah, seperti lintah, karena beliau tidak punya alat pelihatnya. Tapi zaman sekarang itu logik
Artinya ada sesuatu yang di dalam Al-Quran itu yang pembuktiannya itu menunggu waktu, fase-fase tepat untuk pembuktiannya. Ya, begitu. Memang Al-Quran bukan kitab ilmiah karena tidak memuat metode-metode, tapi transmisinya ilmiah dengan metode-metode. Salah satu metodenya apa? Hafalan, itu ilmiah kok. Ya, dan kemudian kalau kita bicara Al-Quran, Al-Quran itu wahyu, informasi dari Sang Pencipta alam. Maka Al-Quran berkali-kali men-challenge manusia. Ada 5 standar Al-Quran sebagai kitab suci yang telah saya kumpulkan dari Al-Quran sendiri. Pertama, Bismillahirrahmanirrahim, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim min mislih, kata Allah. Kalau kalian ragu ini datang dari abdi kami, itu Muhammad ibnu Abdullah, buat semisal. Kalian tunjukkan 1400 tahun ada tidak apokrifa Al-Quran, sebagaimana kitab kalian ada apokrifanya. Itu satu. Yang kedua adalah ketika Allah mengatakan dalam surah An-Nisa ayat 82, kalau tidak salah ya, kalau salah mohon maaf ya, bahwa seandainya ini adalah bukan dari sisi Allah, maka tentulah sudah banyak kontradiksi atau ikhtilaf di dalamnya. Sudah ada yang bisa membuktikan, meruntuhkan statement Al-Quran, ada ikhtilaf dalam Al-Quran. Silakan cara membuktikan Al-Quran bukan firman Tuhan. Nah, kemudian Al-Quran tidak bisa ditiru, Al-Quran tidak ada kontradiksi di dalamnya. Dan Al-Quran ini adalah kitab suci yang transmisinya dijaga secara hafalan. Tidak sulit bagi seseorang menghafalkan Al-Quran perkara mau dan tidak mau. Kemudian ketika statement Al-Quran tidak terbantah, maka dia bisa dikatakan sebagai kebenaran. Karena kebenaran itu sendiri adalah statement yang tak terbantahkan, yang bisa dibuktikan realitasnya sesuai dengan statement tersebut. Itu yang namanya kebenaran. Maka Al-Quran masih dikatakan sebagai kebenaran. Nah, bagaimana dengan ketika saya sebagai orang yang belajar bisa membuktikan bahwa Bible terdistorsi? Contoh, antara kitab yang dianggap Taurat satu dengan yang dianggap dengan terjemahan Taurat satu dengan terjemahan lain itu saling tabrakan. Itu distorsi secara terjemahan. Ya, karena memang teks aslinya nggak ada. Autografnya sudah tak ada, sama seperti Al-Quran tidak ada autografnya. Tapi ingat, Al-Quran itu berdasarkan hafalan. Yang kedua, di tahun 2024 saja, bayangkan ya, tahun 2024 ini di mana kecanggihan gadget sudah kita nikmati. Bagaimana mungkin kita bisa, sistem komputerisasi itu sudah kita nikmati sebagai metode untuk membuat file. Tapi justru Yonatan Purnomo, seorang skolar yang tak mungkin bisa kalian bantah dan kalian ragukan, secara ilmiah membuktikan di tahun 2024 saja kitab kalian banyak kesalahan-kesalahannya, entah secara ilmiah ataupun secara kanonisasi. Bahkan Yonatan Purnomo mengatakan bahwa LAI tidak menggunakan kitab yang terkanon. Bahaya loh, kanonisasi loh masalahnya loh. Kalau terjemahan kalian masih bisa berkelit lah. Tapi kalau masalah kanonisasi, siapa yang punya standarisasi kitab yang kanon, mana yang benar, mana yang tidak? Siapa otoritas tertinggi? Jadi ini hal yang ilmiah. Kalau yang ilmiah kita ilmiahkan, jangan memaksakan yang nggak ilmiah harus ilmiah. Kalian tuntut Allah harus ilmiah. Sejak kapan kami umat Islam mengatakan bahwa Allah ilmiah, tapi penjelasan tentang Allah bisa ilmiah, memahami tentang Allah bisa ilmiah, tapi Allah tidak ilmiah, karena Allah itu tidak empiris. Kita tidak bisa menceritakan tentang Allah by pengalaman analisa pribadi kok. Tapi Allah memerintahkan kita untuk mengempiriskan Al-Quran. Apa dalilnya itu? Apakah kalian tidak mentadabur? Apa itu tadabur? Observasi. Salah satu fase dalam kaidah ilmiah. Observasi. Al-Quran suruh. Jadi Al-Quran ini adalah dogma? Enggak juga. Dogma itu adalah pendapat manusia yang dianggap mapan, tidak perlu diuji, dianggap benar. Tapi Al-Quran adalah perkataan Tuhan yang diperintahkan untuk diuji. Kalau tak mampu membantah, apa alasan kalian menolak? Ini Al-Quran. Jadi kalau yang kalian omongkan tadi itu dogma semua yang kalian anggap benar. Apa dogma? Dogma itu kan opini yang dianggap mapan. Dari dulu dipakai oleh para filosof. Filosof itu kan punya opini, pendapat. Karena nggak ada dasar kitab sucinya. Dianggap benar itu. Makanya banyak para ateis-ateis ini yang kadang kalian tuh dogmatis. Sementara mereka mengutip perkataan-perkataan para filosof. Mulai dari Aristoteles, Plato. Mereka kutip itu perkataan-perkataan si para filosof-filosof itu. Tapi kalau Al-Quran itu perkataan Allah. Buktinya apa? Ya dengan Allah sendiri suruh uji. Begitu.
Ya. Jadi kalau mau bicara validasi kitab suci, minimal kalian punya parameter dulu lah. Apa alasan kitab kalian dikatakan suci? Itu dulu temanya. Apa alasan kitab kalian dikatakan suci? Karena saya punya alasannya. Silakan. Ya, izin kata baru. Izin kata baru. Josi, dibuka mic-nya Josi. Islam atau Kristen, Josi? Iya, halo. Ya, Saya Islam atau Kristen. Kristen, Bang? Oke, dilanjut. Kristen. Ya. Dilanjut. Si Jeb ganti nama, ini Oten paling ngeyel. Tapi gak apa-apa, lanjut Jeb. Oh, oke. Oke, Bang Jeb. Ini temanya room mencerdaskan Oten. Coba cerdaskan saya, coba Unirifa. Ya udah. Gimana? Apa alasan kitabmu dikatakan suci? Coba, kalau nggak bisa nanti saya jelaskan. Karena Allah kami suci. Jadi Dari mana Allah? Yang mana Allah? Yang mana yang suci? Tunggu. Allah mana yang suci? Allah yang lahir dari rahim perempuan? Allah yang dikenal melalui Abraham, Ishak dan Yakub. Oh, kalau Allah yang jadi manusia suci nggak? Suci, justru dia Suci. Allah yang suci. Oke. Sucikah seorang Allah yang lahir dari, mohon maaf ya, tempat keluarnya air seni perempuan? Suci karena dia tidak dari hubungan intim. Oke, siapa bilang tidak hubungan intim? Buktinya di dalam kitab Roma dikatakan dia adalah hasil sperma Daud kok. Ini anakku yang kuperanakan dari keturunan Daud. Ternyata keturunan itu artinya sperma. Itu kan kata kamu, doktrin kamu, tapi di kitab kamu dituliskan dari sperma. Mau ayatnya? Bukan, itu berbicara Maria ibunya itu keturunan Daud. Oh, siapa bilang di situ tentang kedagingan Yesus kok? Ini dia ya. Kan tadi kan dengar. Coba Iya, kamu baca kita kan di pakai data Lukas. dulu. Iya. Yesus. Tunggu dulu, saya belum kasih ayat. Bentar dulu Unirifa. Kan poinnya kan Yesus kan bukan melalui hubungan intim. Itu suci nggak? Kudus nggak? Ya itu Kalau bukan menurut melalui hubungan intim. kamu. Saya nggak tahu Yesus yang mana yang kamu ceritakan. Karena ada beberapa Yesus yang bisa kita lihat indikasinya, ada beberapa Yesus yang kalian bicarakan. Kalian kan penyembah Yesus yang, mohon maaf ya, yang terkutuk di tiang salib. Saya membuktikan kalau Yesus yang terkutuk itu dari sperma. Ntar ya. Saya buktikan kalau dia dari sperma. Pertama dia bersilsilah, ya. Silsilahnya dari bapak. Jadi dia anak Yosef. Kalau dalam kitabmu Yesus itu anak Yosef, karena dia ada silsilahnya, ya. Kita lihat dalam kitab Roma. Saya nggak tahu kalau kalian bicara tentang Yesus yang anak Bunda Maria yang diselamatkan oleh Allah, mungkin beda lagi. Mungkin kamu sedang berbicara tentang Yesus yang mati terkutuk di tiang salib. Itu anaknya si Santo Joseph. Sekalian ada jurnalnya ya, jurnal literasi bahwa Yesus bukan, itu ini saya dari keturunan Daud ya. Bukan jurnal, ayat. Saya lagi cari ini bentar. Iya, ada kalau bisa sekalian jurnal kalau kamu mampu. Oh, kalau sudah nih ya, ini mantap nih. Nah, jurnal ya, mantap ini nih. Jurnal. Emang ada jurnal ilmiah tentang doktrin agama kamu? Nah, ini nih. Nih ya, kamu belajar ini. Jangankan jurnal pendekatan bahasa aja kamu udah blunder loh nih. Saya tuh enggak suka berasumsi. Pertama, Yesus yang kalian sembah itu kan, punya silsilah. Bapaknya ada. Gimana bilang nggak asli hubungan badan? Coba bapaknya ada, jelas kok. Roma pasal 1 nomor 3 tentang anaknya yang menurut daging. Menurut daging loh. Kamu tahu enggak, daging itu muncul dari hasil pembentukan di dalam rahim karena adanya sperma. Diperanakkan. Kamu tahu enggak diperanakkan ini artinya apa? Diperanakkan itu ada hubungan ya, dari keturunan. Berarti ini. Nah, kamu tahu enggak kata keturunan ini menggunakan kata apa? Besok belajar bahasa Yunani ya. Ya. Kata keturunan ini menggunakan kata. Kamu tahu nggak? Ntar. Kamu baca kuat-kuat. Situ Daud iya, siapa? baca kuat-kuat. Iya, baca. Ini apa? Baca kuat dulu. Ini apa? Kau lah baca. Sperma. Kamu tahu sperma artinya apa? Tahu sperma? Ada makna lain dari sperma nggak? Coba tunjukkan dulu beberapa makna dari sperma gitu. Apa arti sperma? Coba jelaskan kepada Uni, Dek. Apa arti sperma, Dek? Jadi ketika kalian mengatakan yang kalian sembah itu adalah anak yang suci, yang lahir tanpa hubungan skidi, maaf, di dalam kitab kalian justru dikatakan dia adalah hasil Pertama, dia punya silsilah. Bapaknya adalah Santo Joseph. Yang kedua, dia itu hasil dari sperma.
Nah, ya. Kamu ini jatuhnya fitnah, Uniripa. Kamu tahu, pertama kamu harus paham itu keturunan Daud. Tahu nggak Daud itu di zaman kapan ada? Kau kok kayak orang awam Iya, kau. loh. Keturunan Daud itu kapan artinya Daud? adalah anak dari Daud, anaknya Salomo, Salomo punya anak, kemudian Nah, punya ya anak kan kapan pakai Daud sperma ada? itu. Loh, Ya memang kapan enggak Daud ada? sejaman. Yang bilang di sini sperma Daud siapa? Justru di sini saya memahami yang nama kamu tahu enggak? Nenek moyangmu itu punya Ya, makanya sperma satu dibagikan ke kalimat. nenek. Loh, gimana? Ini bicara tentang sperma loh, sperma tuh sperma loh. Nggak mungkin sperma nih nak buah anak-anak cucu-cucunya Daud ada tanpa sperma Daud. Coba. Daud itu harus punya sperma dulu, dibagikan kepada Batseba. Batseba melahirkan Salomo, spermanya dibagikan lagi sampai seterusnya sampai ke Santo Yosef. Santo Yosef punya sperma Santo Yosef dibagikan, kemudian lahirlah anaknya bernama Yesus. Menurut penulis kitab Coba. kalian yang membuat silsilah Yesus, bukan saya kok. Kan silsilah Yesus kan ada kok. Dengar. Salah. Gimana sih? Bunda Maria kami itu perawan atau enggak? Kalau di Islam Bunda Maria perawan, kalau di Bible dia punya suami. Gimana sih Ya, kau mengatakan orang kau punya bahas suami siapa perawan? sih? Kau bahas Alkitab atau Yang bahas saya bahas apa? ini adalah Bunda Maria yang adalah ibu Tuhan kalian yang kalian sembah yang mati terkutuk, punya Ya udah, suami Alkitab namanya kan? Joseph. Alkitab kan? Iya, tapi kan di kitab Oke. kalian kan informasi dari kitab kalian itu kan banyak kontradiksi. Contoh, katanya Ya, Yesus karena kau tidak nggak punya ngerti. bapak. Dengar, bentar dulu, Tapi satu Yesus dulu. punya bapak. Maria menurut Alkitab perawan atau enggak? Loh, tergantung dalam kitabmu ada yang mengatakan dia punya suami. Kalau suami masa perawan? Emang ada gitu suami punya suami perawan? Dia perawan, dia dikandung Roh Kudus, Roh Allah, Iya. sehingga Dari dia, mana Yesus kamu tahu dia lahir. perawan? Dari mana kamu tahu dia perawan? Ya karena memang Allah sendiri yang bicara. Dia mana coba Allah mana yang bilang kalau dia masih perawan? Coba di mana tertulis? Engkau akan melahirkan. Maria itu, kau akan melahirkan. Tuhan bicara Bukan kepada Maria. Maksudnya malaikat datang menemui Maria. Siapa yang bilang kalau malaikat menemui Maria itu? Dari mana kau tahu? Maria yang menyaksikan dirinya sendiri kepada Oh, jadi para Maria rasul. yang menyaksikan sendiri. Lalu tiba-tiba ditulis oleh Lukas. Lukas tahu dari mana kalau Maria menyaksikan sendiri? Ya dia sendiri yang mengalami, ya dia yang ngasih tahu. Kau gimana ya kau? Dari Jadi mana? kalau Dari nggak dia mana yang kau mengalami, bisa? Dari mana kau bisa menunjukkan bukti kepadaku kalau Maria yang ngasih tahu sama si Lukas? Kapan Maria bertemu dengan Lukas? ya berdasarkan saksi-saksi, dia ngomong dari mulut ke mulut, baru sampai ke Lukas. Iya, dari mana kau tahu? Kalau dari mulut ke mulut, kapan Maria bertemu dengan Lukas? Kau ngerti sejarah nggak, Unirifa? Kau pintar Tahu, sejarah itu adalah informasi yang ditulis oleh ahli sejarah dengan metode ilmiah. Di antaranya adalah memverifikasi, mengkonfirmasi Coba saya dengan tantang kamu. Metode ilmiah ada apa aja? ya banyak. Mbak mau metode kualitatif, banyak metode. Kok bahas metode sekarang? Oke, kualitatif Kok itu lari? apa? Kualitatif apa? Kenapa kita bahas? Iya, Ya udah, biar kamu apa pintar. kaitannya dengan Maria? Jadi ketika Lukas memberitahu Ya, kalau makanya biar si kamu Maria pintar. ini Kita perawan bahas pakai metode satu-satu. kualitatif. Metode kualitatif itu bagaimana? Iya. Berdasarkan apa? Sekarang sekarang saya jelaskan ke kamu. Apakah metode kualitatif yang digunakan oleh Lukas untuk mengetahui Maria itu tidak perawan? Iya, data kualitatif yang digunakan oleh Ini orang kagak bisa diskusi. Lanjut Uni satu-satu. Metode satu-satu. Dengar dulu. Apakah kalau kita jelaskan harus sesuai dengan tema kita tentang keperawanan Ya Maria? makanya kau ngomongin apa? Kau nggak ngerti apa? Loh, aku nggak menjelaskan, aku cuma mengkonfirmasi. Kau Jangan bilang kan di-mute, Maria perawan. Abuya. Yang bilang Maria perawan siapa? Mau Kau diskusi bilang nggak, Lukas. Abuya? Dari Jangan mana di-mute. Lukas? Dengar dulu. Keperawanan seseorang itu bisa diketahui dengan ya Matius berapa? izin Yesua? Uni izin. Begini Oten izin Oten ya. Memang ini Kok kenapa pakai metode saya nggak kualitatif? mau ya Oten ini terlalu banyak di atas karena susah diatur. Coba kalau ngomong biasakan gantian Yesua aja, satu-satu Yesua ya. Iya, silakan Yesua. Kalau diskusi itu Jose, adil. kau turun saja kau cebok di bawah. Lanjut Jose. Yesua. Lanjut turun saja kau turun. Lu aja nggak loncat-loncat kayak Ya. gitu. Yesua, selanjutnya Yesua coba. Oke, silakan. Apa yang mau dipertanyakan? Jadi lanjut aja yang Ya, tadi. mau membahas tema yang baru atau membahas tema yang tadi?
Begini Uni, sedikit instruksi untuk Yosua. Anda kelihatannya Kristen yang santun dan saya harap Anda akademis. Coba dibuka kameranya biar lebih kondusif, biar lebih enak ya. Dan untuk Kristen yang lain coba simak baik-baik. Jangan sampai ada saudara Anda ngomong ikut ngomong gantian ya. Silakan Yosua, saya udah bantu bukakan kamera Anda. Silakan Yosua. Ya, Lanjut Yosua, silakan. Saya membuat sebuah statement ya. Aduh, sebentar. Uni sebentar, ini Mei Islam atau Kristen? Kalau enggak saya turunin. Mei, Islam atau Kristen Mei? Dibuka mic-nya Mei? Maaf Kak, turunin aja. Oh, oke, makasih saya izin turunkan. Iya, oke, thank you. Oke, lanjut Uni. Disapa satu lagi pendeta nih naik sebelum Uni enak. Silakan Pak Mei. Iya, Oke. Pak Pendeta selamat siang. Keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi ya, tidak dari bangsa manapun ya, cuma dari bangsa Siapa Yahudi. bilang keselamatan itu? Siapa yang Oke, bilang? ada ayatnya. Yesus Ya, silakan, silakan. Ya, silakan. Ini lari tema. Oke, kita ganti tema berarti Brother Yeshua ya. Yeshua, kita ganti tema ya. Tidak membahas tentang Yesus itu diperanakkan dari sperma atau tidak ya. Saya kita